Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita bisa bersama-sama di sini mendengarkan dan menyimak video dari kami kelompok 9 yang berjudul Mazhab Syafi'i dan biografi Mazhab Syafi'i. Video ini kami sajikan untuk memenuhi tugas kami dari Bapak Effendi SHI MH. Nah, oleh karena itu semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga menurunkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikutip daripada perkataan Sufyan bin Uyainah, min dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika dikisahkan tentang orang-orang saleh, maka di sanalah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita membacakan Mazhab Syafi'i, biografi Mazhab Syafi'i, turun kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan dan kekhilafan, kami memohon maaf. Kami selaku kelompok 9 memohon maaf. Dan jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan lebih khusus kepada dosen kita tercinta, yaitu Bapak Nur Effendi SHI MH. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, ada kalanya dulu kita memperkenalkan diri. Selaku kelompok 9, kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Ghazali. Yang kedua, Al-Fisah. Yang ketiga, Muhammad Ali. Yang keempat, Nahdiyati Rahmini. Yang kelima, Nur Azizah. Nah, itulah yang bisa ulun sampaikan. Nah, langsung saja lagi kita masuk kepada pembahasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2, pembahasan. A. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu imam besar dari imam 4 mazhab yang ada. Bahkan beliau adalah seorang imam besar yang ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli usul fiqih, ahli fiqih, dan ahli bahasa yang terkemuka di masanya. Imam Nawawi mengatakan bahwa nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manab bin Qusay. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza dalam kurung Palestina pada tahun 150 Hijriah. Imam As-Suyuti juga mengatakan beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nasab Imam Syafi'i
bertemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdi Manab bin Qusay. Jadi ternyata nih Imam Syafi'i memiliki nilai yang tinggi dan keunggulan yang hebat dari segi nasab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Imam Syafi'i ketika berusia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan tidak hanya sekedar hafal saja, namun juga beliau menguasai ilmu tafsirnya, ulumul Quran, dan segala macam ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian saat berusia 10 tahun, beliau sudah hafal kitab hadis tersahih di dunia setelah Al-Quran, yaitu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Catatan, sebelum munculnya kitab Sahih Bukhari karya Imam Bukhari, kitab Al-Muwatta adalah kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran. Kemudian setelah munculnya kitab Sahih Bukhari, Imam Ibnu Salah dan Imam Nawawi mengatakan kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Syafi'i dengan ar-risalahnya itu telah merespon tuntutan ahli hadis yang diwakili oleh Abdurrahman bin Mahdi, salah satu pakar ilmu illal di zamannya, untuk menuliskan bagaimana kaidah untuk memahami hadis atau teks-teks wahyu secara umum. Dari hasil korespondensi dengan Ibnu Mahdi inilah karya Ar-Risalah lahir, dan para ulama hadis agaknya sepakat kalau Imam Syafi'i melalui risalahnya tadi adalah orang pertama yang merumuskan ilmu hadis itu. Pembahasan sebelumnya yaitu biografi Imam Syafi'i. Langsung saja saya ingin menerangkan tentang perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Pertama yaitu beliau menuntut ilmu ke Bani Huzail. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafi'i awal mulanya belajar bahasa Arab murni, yaitu bahasa Arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan kaum Huzail yang sangat terkenal kefasihan bahasa Arabnya, hingga Imam Syafi'i dikenal sebagai Al-Imam fil Lughah, yang ahlinya bahasa. Yang kedua yaitu beliau menuntut ilmu ke Mekah. Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa pada mulanya Imam Syafi'i belajar syair Arab dan menguasai kefasihan bahasa Arab, dan telah hafal Al-Quran dan hadis di usia 7 tahun sampai usia 10 tahun. Baru kemudian beliau belajar ilmu fiqih di Mekah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian setelah Imam Syafi'i menguasai ilmu yang diajarkan oleh Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji dan ulama Mekah lainnya, beliau diizinkan gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu ke Madinah. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadis, pendiri mazhab Maliki, yaitu dikenal dengan Imam Malik bin Anas. Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa dulu Imam Syafi'i pernah berkata, saya telah hafal kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya membacakan kitab Al-Muwatta melalui hafalanku, Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalan hadisku. Selama tinggal di Madinah, Imam Syafi'i telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang dikenal dengan ahlul hadis, hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk ashabul Malik, pengikut mazhab Maliki. Yang keempat yaitu menuntut ilmu ke Irak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa setelah Imam Syafi'i belajar menguasai ilmu mazhab Maliki, beliau pergi ke Irak untuk belajar dengan seorang ulama besar mazhab Hanafi
yaitu Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Selama beberapa tahun di Irak, Imam Syafi'i menguasai ilmu mazhab Hanafi. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar. Sebab beliau telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Al-Hadis dan menguasai ilmu mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan Ahlur Ra'yi. Nah, yang kelima, yang terakhir, hijrah ke Mesir sampai beliau wafat. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Irak. Selama kurang lebih 4 tahun di Mesir, beliau menyusun kitab yaitu Al-Um. Nah, banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir, diantaranya Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi Al-Muradi, Imam Rabi Al-Jaizi, dan Imam Harmalah. Nah, jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis waktu asar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir dan dimakamkan di kubur Banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul Hakam di Karafah Surgroh di bawah kaki gunung Al-Maqattam di Mesir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. B. Mazhab Syafi'i. 1. Iza sohal hadis fahuwa mazhabi. Telah masyhur di kalangan para thalibul ilmi mengenai sebuah ucapan Imam Syafi'i yang berbunyi Iza sohal hadis fahuwa mazhabi, yang artinya apabila ada sebuah hadis sahih maka itu adalah mazhabku. Kaidah ini sering diucapkan juga oleh orang di zaman sekarang yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, sejatinya mereka adalah pengikut pemahaman mereka sendiri. Dengan bermodalkan kaidah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i di atas, mereka berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu adalah bukan bagian dari mazhab Syafi'i. Ketika mereka menemukan sebuah hadis yang menurut mereka sahih, lantas kemudian mereka menisbatkan pendapat mereka tersebut kepada Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i mengatakan iza sohal hadis fahuwa mazhabi. Sungguh ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata, sebab mereka tidak faham terhadap makna kaidah tersebut. Mereka juga tidak mengerti tentang usul mazhab Syafi'i, bahkan tidak menguasai ilmu mazhab Syafi'i. Imam Nawawi telah menjelaskan makna perkataan Imam Syafi'i, yaitu iza sohal hadis fahuwa mazhabi, dalam kitabnya Al-Mazmu Syarh Al-Muhazzab. Beliau berkata, maksud dari kaidah tersebut bukan berarti setiap orang yang menemukan hadis sahih, kemudian dia menyatakan ini adalah mazhab Syafi'i dan mengamalkan secara zahirnya saja. Akan tetapi, maksudnya adalah diperuntukkan bagi orang yang sudah terpenuhi dalam dirinya syarat-syarat ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Misalnya, dengan syarat orang tersebut harus mengetahui bahwa Imam Syafi'i tidak tahu tentang hadis tersebut dan sudah membaca semua kitab-kitabnya Imam Syafi'i dan kitab-kitab para ulama Syafi'iyah. Dan sungguh syarat ini sangat berat ditemukan dalam diri seseorang, kecuali sangat sedikit saja. Sebab bisa jadi ada sebuah hadis sahih ditinggalkan oleh Imam Syafi'i karena beliau tidak beramal dengan zahirnya saja. Atau mungkin karena hadis tersebut sudah dimansukh, ditaksis, dan ditakwil. Selanjutnya, 2. Mushalah khusus dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah khusus yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah ketika berbicara dalam masalah fikih. Di antara istilah-istilah tersebut terbagi menjadi 13 macam. 1. Al-Qawal adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat Imam Syafi'i dalam satu masalah. 2. At-Taruq adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat dari para ashab dalam meriwayatkan pendapat mazhabnya. 3. Al-Wujuh adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat khalifiyah antar ashab. Yang keempat, al-majhab adalah
istilah untuk menyebutkan pendapat resmi mazhab Syafi'i. Yang kelima, an-nas adalah istilah untuk menyebutkan pendapat perkataan dari Imam Syafi'i. Yang keenam, al-mansur adalah istilah untuk menyebutkan pendapat Imam Syafi'i yang mansur dari dua pendapatnya. Istilah ini kebalikan dari al-gharib. 7. Al-gharib adalah istilah untuk menyebutkan bahwa di sana ada pendapat Imam Syafi'i yang masyhur. 8. Al-ajhar adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat Imam Syafi'i dalam satu masalah. Yang kesembilan, al-ashhah adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat para ashab. Yang kesepuluh, al-iman adalah istilah untuk menyebutkan nama Imamul Haramain al-Zuwaini. Yang kesebelas, al-qadi adalah istilah untuk menyebutkan nama al-qadi al-Husain. Yang ke-12, as-saiqan adalah istilah untuk menyebutkan nama Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Yang ke-13, al-qadayani adalah istilah untuk menyebutkan nama Imam Ar-Royani dan Imam Al-Mawardi. Nah, adapun contoh pendapat mazhab Syafi'i mengenai salat 2 hari raya, para ulama sepakat menyatakan dianjurkan mandi untuk salat 2 hari raya, dan salat 2 hari raya dilakukan tanpa azan dan iqamat berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, kecuali riwayat yang dibuat-buat oleh Muawiyah. Menurut pendapat terbenar yang dikemukakan oleh Abu Umar, para ulama juga sepakat bahwa di antara sunnah dalam salat Id adalah untuk mengerjakan salatnya terlebih dahulu sebelum khutbah, karena ada riwayat dalil yang langsung dari Rasulullah SAW, kecuali riwayat tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mengakhiri salat dan mendahulukan khutbah agar khalayak tidak lantas bubar sebelum khutbah. Para ulama juga sepakat akan tidak adanya ketentuan pasti tentang bacaan salat 2 hari raya. Kebanyakan dari ulama hanya menganjurkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Berdasarkan riwayat mutawatir yang menyebutkan dari Rasulullah SAW, Imam Syafi'i menganjurkan untuk membaca surah Al-Kahf dan Al-Qamar karena ada riwayat dari Rasulullah SAW yang menyebutkan demikian. C. Karya-karya Imam Syafi'i. Yang pertama ada kitab Al-Um. Setelah Imam Syafi'i meninggal, para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pertanyaan Abu Thalib Al-Makki, orang yang melakukannya adalah murid Imam Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Sedangkan menurut sumber lain, orang yang melakukannya adalah murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi ibnu Sulaiman. Kemudian yang kedua ada kitab Ar-Risalah. Kitab ini menjelaskan tentang masalah usul fikih. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arabnya, Ar-Risalah mempunyai arti surat Ar-Risalah. Arti surat Ar-Risalah merupakan kitab usul fikih yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi yang
sekarang. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam penerapan hukum. Kemudian yang ketiga ada kitab Al-Musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang dihimpun dalam kitab Al-Um. Di sana dijelaskan keadaan sanad setiap hadis yang telah dikumpulkan Aul Abbas bin Muhammad bin Yaqub Asham dari karya Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat ada kitab Al-Ikhtilaf Al-Hadis, suatu kitab hadis yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Keempat kitab ini disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i, tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab Al-Fiqh, Al-Muqtasar Al-Kabir, Al-Muqtasar Al-Syaghir, dan Al-Faraid. Ketiga yang baru dihimpun oleh Imam Syafi'i. Demikian penjelasan dari kami, kelompok 9. Salah khilaf mohon maaf dalam penyampaiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.